Ya oke guys, balik lagi bersama gua Mr. P di channel kesayangan kita, channel Teknik Ya oke guys, kalian bisa lihat di sini kita akan bermain dengan sebuah kompresor, yaitu oilless kompresor merek Izumi tipe OL1390SS. Just info aja, ini adalah keluaran terbaru dari Izumi ya. Dia mengeluarkan sebuah kompresor super speed. Dan mungkin setahu gue belum ada merek lain ya yang mengeluarkan oilless kompresor yang tipe super speed ini nih. Jadi baru ada Izumi, sama Artix ya cuy, sama Artix ya. Jadi Izumi dan Artix nih yang udah ngeluarin tipe super speed. Nah, jadi kita akan membedah dan mengupas tuntas mengenai kualitas kompresor ini, sekaligus kita akan memecahkan sebuah misteri mengenai oilless kompresor yang konon katanya sering diremehkan oleh orang-orang di luaran sana ya cuy, oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Katanya oilless kompresor ini sering cepat rusak, nggak bisa diajak kerja keras. Apakah itu benar atau tidak? Maka dari itu di luar nanti kita juga akan melakukan perbandingan dengan kompresor yang tipe belt ya. Karena memang belt kompresor itu banyak sering dipakai oleh orang-orang untuk pekerjaan-pekerjaan yang lumayan berat. Oke, sebelum kita keluar, gue akan jelasin sedikit mengenai spek dan juga fitur-fitur dari kompresor Izumi OL1390SS ini. Lu simak baik-baik videonya guys. Ya, berbicara mengenai spek dari kompresor ini, untuk daya pemakaiannya ada di 1390 watt atau setara 1/3/4 HP ya. 1/3/4 HP. Lalu untuk voltage-nya di 220 volt, node speed-nya ada di 2850 rpm, dan untuk kapasitas airflow-nya di 254 liter per menit. Kapasitas tangki ada di 50 liter guys. Wow. Nah, lanjut untuk fitur ya. Jadi di sini gua akan jelasin beberapa fitur unggulan dari Izumi kompresor ini. Yang pertama, dia ada indikator voltasenya. Ini baru gua lihat cuman Izumi nih cuy. Merek-merek lain kayak belum pernah lihat gua untuk indikator voltage ini. Jadi ini tujuannya kita bisa mantau nih voltase yang ada di bengkel atau di rumah kita udah sesuai standar PLN atau belum. Karena kalau dia nggak sesuai dengan standar PLN, dia ada indikator overcurrent. Jadi ini akan aktif ya indikatornya, dan mesin akan otomatis mati coy. Jadi biasanya buat di daerah-daerah sih yang kadang-kadang voltasenya suka naik turun ya. Lalu untuk selanjutnya biasa ya, umum ada pressure gauge, lalu ada keran anginnya. Dan yang berbeda adalah dari sisi pressure switch set cuy. Ini biasanya kalau kita lihat kompresor-kompresor umum tuh dia bulat ya bentuknya. Ini dia agak memanjang ya. Jadi ini untuk nyalainnya jadi lebih mudah ya. Cukup dengan 2 jari ini udah langsung bisa kita nyalain. Jadi selebihnya ini hampir sama sih untuk fitur-fiturnya. Dan just info untuk dinamonya ini atau gulungan motornya udah 100% chopper. Lu tau chopper gak? Wow. Tembaga guys, jadi udah 100% tembaga. Oke, untuk spek dan fitur sudah. Langsung aja kita eksekusi ya. Kita keluar, kita langsung lakukan pembuktian dari kualitas mesin ini, sekaligus kita akan pecahkan mengenai mitos oilless kompresor ini guys. Langsung aja kita keluar, kita langsung lakukan uji coba. Check it out. Ya, oke guys, untuk yang pertama kita akan melakukan perbandingan dengan belt kompresor ya, mengenai daya pemakaian dan kecepatan pengisian angin. Ya, ini kita coba yang oilless kompresor Izumi dulu. Kira-kira berapa lama dia kecepatan pengisian anginnya? Oke.
Untuk daya pemakaiannya ada di 1160-an watt guys. Oke, kita lihat berapa menitkah kecepatan pengisiannya, dan ada di 2,2 menit guys. Cepet sekali. Next, selanjutnya kita mau lihat yang tipe belt kompresor. Ini kita pakai merek NLG BAC 510. Ya, untuk daya pemakaiannya kurang lebih ada di 1200-an watt guys. Ya, ternyata jauh lebih lama ya dibanding yang Izumi tadi, dan untuk waktunya ada di 2,35 detik. Oke, ini untuk pengujian pada spray gun ya. Ini kita gunakan spray gun yang sama, tipe F75. Kita mau lihat di berapa barkah kompresor ini stabil ya. Karena banyak kendala-kendala dari tukang kalau pakai spray gun, terutama yang keluaran anginnya gede, itu kompresor cepet tekor, cepet ngedrop ya anginnya. Kita lihat di berapa barkah dua jenis kompresor ini ya stabilnya ya. Oke, ini 5 bar masih cukup aman Izumi ya. Kalau yang belt ini 4 bar masih aman. Jadi di sini kestabilan barnya untuk Izumi oilless di 5, dan untuk belt NLG ada di 4 bar guys. Jadi ini udah cocok banget dah buat ngecet nih. Ya, nggak turun-turun ya guys. Jadi memang ya cukup mumpuni lah untuk kompresor ini. Selanjutnya ini kita mau lihat suhu ya. Kita mau tes suhu dari oilless 1390 SS ini. Kira-kira berapa sih suhu akhir untuk 15 menit. Kita nyalain. Ini kita gunakan spray gun ya. Jadi kita nyalain langsung pakai beban guys. Kita pakai spray gun. Oke, kita langsung hitung waktunya. Apakah suhunya akan drastis ya naiknya? Kita akan lihat. Udah pasti sih kalau oilless ini panas ya guys, karena dia nggak ada gesekan oli ya, karena langsung membran ketemu membran, makanya dia bisa cepet panas. Tapi kita mau tahu untuk suhu akhir pada saat 15 menit nyala ini di berapa derajat. Oke, sudah. Langsung aja kita ukur. Dan kalian lihat guys, hasilnya di kisaran 73 derajat Celcius. Cukup tinggi ya untuk suhunya. Itu untuk suhu mesin, dan ini suhu tangkinya di 43 derajat Celcius guys. Selanjutnya kita mau coba ya untuk pemakaian langsung 2 tools sekaligus. Kira-kira oke nggak sih kompresor ini? Atau cepat ngedrop anginnya? Ini kita pakai spray gun dan air duster ya.
Turunnya cepet guys. Turunnya cepet tuh. Oke, ya masih turun terus. Ya turun terus. Ya jadi memang di 2 bar ya, di 2 bar dia stabil. Ya memang kurang begitu berasa angin ya kalau di 2 bar guys. Jadi ini kurang kita rekomen ya untuk pemakaian 2 tools sekaligus guys. Selanjutnya ini kita mau coba untuk aplikasiin ke mesin cutting plasma ya. Apakah bisa kompresor ini? Ini kita gunain plat 6 mili ya untuk media potongnya. Nggak ada kendala guys, lancar. Dan ini dia hasilnya guys, terpotong ya. Ya tidak ada kendala guys untuk pengaplikasian ke cutting plasma ya. Jadi bisa. Nah terakhir kita mau coba aplikasikan di mesin air impact. Apakah Izumi OL1390SS ini bisa dipakai ke air impact? Ini coba kita kencengin ya bautnya. Nggak ada masalah guys. Ya lancar. Coba kita buka lagi bautnya. Oke lancar. Kita buka lagi. Iya. Kita coba buka lagi. Tidak ada masalah. Iya ternyata bisa guys untuk pengaplikasian ke mesin air impact. Ya oke guys, gue udah kembali lagi di studio terkutuk teknik.com. Ya guys, waktunya kita akan informasikan mengenai kesimpulan dari hasil pengujian yang udah kita lakukan tadi. Jadi untuk yang pertama ini udah jelas bahwa oilless kompresor ini suaranya lebih halus atau lebih silent dibandingkan dengan kompresor belt ya coy. Jadi buat lo yang punya bisnis atau usaha di tengah-tengah pemukiman warga, udah nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi. Udah nggak perlu khawatir rumah lo disamperin oleh RT, diamuk warga, karena ini jelas nggak mengganggu ya guys, suaranya halus banget. Terus yang kedua, untuk udara yang dihasilkan dari kompresor ini jauh lebih bersih ketimbang kompresor yang mengandung oli ya. Jadi yang punya bisnis cat ya, usaha finishing pengecatan mobil atau motor, ini bisa diandelin guys, karena udara yang dihasilkan itu lebih bersih. Terus yang ketiga, untuk pengisian angin juga jauh lebih cepat ya cuy, karena dia didukung oleh RPM yang tinggi guys, di 2850 RPM. Berbeda halnya dengan kompresor belt ya. Contoh kita dulu pernah tes merek Shark ya, itu untuk RPM-nya di bawah 1000 RPM atau 500 RPM gitu kalau nggak salah. Makanya dia untuk pengisian anginnya jauh lebih lambat ketimbang yang oilless. Jadi buat lo yang butuh pengisian angin yang cepat, ini bisa jadi solusi ya coy. Ya selanjutnya untuk untuk harga nih yang paling penting. Orang Indonesia ya udah sensitif banget kalau bicara soal harga. Ini harganya jauh lebih murah 2 kali lipat coy dibandingkan dengan kompresor belt. Kita ambil contoh aja NLG BAC 510 yang tadi kita tes, itu harganya 4,5 jutaan dan ini cuma 2 jutaan aja. Bisa setengahnya, setengah lebih malah ya coy. Jadi lebih murah untuk harganya, namun lu bisa dapetin spek yang hampir sama, mirip-mirip ya. Head to headnya sama. Selanjutnya mengenai suhu ya. Suhu ini memang untuk karakteristik dari oilless, dia memang agak mudah cepet panas ya dibanding yang belt.
karena memang ini dia nggak ada oli untuk sistem penggeraknya, untuk membrannya, jadi memang dia cepet panas. Tapi untuk Izumi ini sih udah kita uji sebelum video ini, kita udah tes 1 jam. Kita nyalain spray gun, dia nggak ada overheat sama sekali. Beda ceritanya kalau kompresor yang agak kurang bagus ya, itu dipakai setengah jam aja udah mati karena dia udah overheat di sini. Dan terakhir, ini Izumi juga bisa difungsikan ke berbagai tools atau mesin. Kita udah buktikan dengan penggunaan spray gun, untuk air duster, untuk nail gun juga bisa ya. Bahkan ke cutting plasma itu juga nggak ada masalah guys. Jadi ini sangat multifungsi banget untuk kompresornya. Oke, mungkin itu dia penjelasan yang bisa gue kasih ke kalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi kalian untuk pembelian kompresor yang cocok ya coy, untuk bisnis atau workshop kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kita. Dan untuk kalian yang berminat untuk membeli kompresor ini, jangan lupa untuk kunjungi website kita dan juga marketplace kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.